kesempatan lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sudah semangat untuk memuji Tuhan? Wah, semuanya semangat ya? Oke, yuk kita akan sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama mempersiapkan diri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup kami. Tuhan terus memelihara kami, Tuhan terus menjaga kami. Hingga pada saat ini ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus yang begitu baik, kami datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Pakailah mulut kami, pakailah tangan kami, dan seluruh hidup kami hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan, kita terus memuji memuliakan nama Tuhan karena kita tahu kita setiap harinya dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan karena cinta kasih-Nya. Yuk kita sama-sama bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan. Mana tepuk tangan yang penuh dengan sukacita? Karena kita akan memuji Tuhan kita. Kita terus memuji Tuhan karena kita tahu kasih-Nya begitu besar. Dia menciptakan kita dan Dia mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita mau sama-sama kembali memuji Tuhan, sama-sama katakan
loves me. Cause he loves me. Lebih keras lagi. Cause he loves me. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kali kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita beroleh kekuatan yang baru, kita beroleh sukacita, dan kita rindu setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita boleh semakin hari semakin bertumbuh, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah dari kecil kita mencintai kebenaran firman Tuhan. Seperti sebuah lagu mengatakan bahwa kita rindu suatu saat nanti kita akan terus dipakai oleh Tuhan, boleh menjadi berkat. Sebagai pelayan kecilmu, Ku
bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bersyukur juga jikalau meskipun di dalam masa pandemi, Tuhan masih memberkati kita melalui ibadah sekolah minggu yang kita lakukan bersama-sama. Kita juga bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan menguatkan kita, dan biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar bisa kita lakukan juga di dalam kehidupan setiap kita. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, jikalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami juga bersyukur kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah usaha kami, berkati setiap kami yang akan mendengarkan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kalian masih mengingat pelajaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya? Di sana kita sama-sama belajar dari seorang bapak yang bernama Nikodemus. Dia punya keingintahuan yang besar tentang siapa Tuhan Yesus. Makanya dia datang diam-diam untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, di sana kita bisa melihat satu pengajaran yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada Nikodemus. Ya, di sana Nikodemus mengerti bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus lahir baru. Lahir baru itu artinya kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, ya, kehidupan yang lama yang penuh dosa, dan ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, kita melakukan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, dari perjumpaan Tuhan Yesus dan Nikodemus, ya, khususnya di dalam Yohanes, ada satu ayat yang sudah kita kenal, bahkan sudah kita hafal, ya. Yohanes 3 ayat yang 16. Ya, di sana Tuhan Yesus menjelaskan bahwa karena begitu besar kasih Allah, ya, akan dunia ini untuk setiap kita orang-orang yang berdosa, makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk datang ke dalam dunia untuk mati bagi setiap kita orang yang berdosa. Ya, jadi ketika kamu mau menerima keselamatan yang daripada Tuhan, ya, kamu buka hati kamu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, ya, bahwa orang percaya itu harus lahir baru. Lahir baru, tinggalkan kehidupan yang penuh dosa, dan hidup yang sekarang harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik, perjumpaan yang begitu luar biasa antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Nah, adik-adik, pagi hari ini Miss akan bercerita tentang satu cerita yang mungkin kalian juga sudah pernah dengar, ya, yaitu cerita tentang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oke, siap ya? Mari kita ikuti ceritanya. Nah, adik-adik, berdasarkan cerita Nikodemus minggu lalu, ya, kita tidak tahu dengan pasti di kota mana Tuhan Yesus berada ketika dia berbicara dengan Nikodemus pada malam itu. Tetapi yang jelas Tuhan Yesus berada di provinsi Yudea, ya. Jadi mereka akan pergi ke Galilea. Nah, kalau kita lihat jalan yang harus ditempuh itu ada dua. Jalan yang pertama adalah jika mereka berada di sini, maka mereka kalau mau sampai ke Galilea, mereka bisa lewat Yeriko dan nanti mereka bisa lewat Sungai Yordan, ya. Nah, jalan yang kedua, ya, jalan yang kedua adalah melintasi provinsi Samaria, ya. Jadi mereka bisa lewat kota-kota di Samaria baru mereka sampai ke Galilea. Nah, ternyata kebanyakan orang-orang Yahudi yang tinggal di Yudea, ya, jika mereka ingin pergi ke Galilea ataupun ke daerah yang lain, ya, mereka paling tidak mau lewat di Samaria.
maka mereka akan cari jalan lain untuk bisa sampai ke kota-kota yang lain. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang menjadi alasan orang-orang Yahudi yang ada di Yudea ini, mereka tidak mau melewati daerah-daerah yang ada di Samaria. Nah, ternyata adik-adik, orang-orang Samaria ini ya, banyak dari mereka yang sudah percaya pada Tuhan, tapi mereka masih menyembah berhala. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa banyak orang-orang Yahudi ya yang benci dengan orang-orang Samaria. Ya, jadi bagi mereka orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang najis, makanya mereka tidak mau berjumpa ya. Jadi kalau mereka mau pergi ke daerah yang lain, mereka akan lewat misalnya jalan Yeriko, Sungai Yordan, atau daerah yang lain ya. Yang pasti tidak lewat ini ya. Mereka akan lewat jalan yang lain ya. Jadi ini peta yang Miss tunjukkan ini ya, ini adalah peta perjanjian baru pada zaman Tuhan Yesus. Oke ya. Nah, sekarang kita akan masuk cerita di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea, tadi Mi sudah jelaskan bahwa banyak orang Yahudi yang tidak mau melewati provinsi Samaria. Ya, karena bagi mereka orang Samaria adalah orang yang najis. Maka mereka lebih memilih jalan yang jauh. Padahal jalan Samaria itu lebih dekat kalau mereka mau ke daerah Galilea. Nah, tapi sekarang kita akan lihat bahwa para murid bersama Tuhan Yesus ya, mereka akan ke Galilea. Kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus tidak memilih jalan yang jauh ya. Tetapi Tuhan Yesus memilih jalan yang dekat ya. Jalan yang dekat itu adalah jalan yang melewati provinsi Samaria. Nah, sekarang kita akan lihat apa maksud dan tujuan Tuhan Yesus ketika dia memilih jalan Samaria ini. Jadi Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, mereka melewati provinsi Samaria. Nah, tepat kurang lebih jam 12 siang, ketika mereka sudah sampai di dekat kota Sikar di daerah provinsi Samaria, Tuhan Yesus merasa lelah dan haus karena perjalanan yang jauh dan juga cukup panas. Kemudian Tuhan Yesus memilih untuk duduk di tepi sebuah sumur, sementara murid-muridnya itu pergi ke kota untuk mencari makanan. Nah, selama Tuhan Yesus beristirahat, ada seorang wanita yang bekerja di luar rumah ya. Jadi wanita ini mau pergi mengambil air di sumur. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa dulu wanita ini sering mengambil air itu biasa pagi hari atau dia biasa bersama ibu-ibu atau wanita yang lainnya. Tetapi hari itu sangat berbeda. Dia hanya datang seorang diri. Bahkan dia mengambil air di jam 12 siang. Jam yang begitu panas ya, dan tidak ada orang yang mau mengambil air di jam-jam seperti itu. Nah, ternyata si wanita ini ya, dia berpikir bahwa pasti tidak ada orang nih. Makanya dia pergi mengambil airnya siang hari. Nah, ternyata ada alasan kenapa wanita ini hanya pergi mengambil air seorang diri ya. Nah, ternyata adik-adik, dulu wanita ini disenangi oleh tetangga-tetangganya. Dia punya banyak teman. Tetapi semuanya berubah ketika dia bercerai dengan suami pertamanya. Saat itu dia belum putus asa ya. Kemudian dia punya suami lagi. Kemudian ditinggalkan lagi ya. Karena dia masih muda ya. Kemudian dia bersuami lagi sampai ketiga kalinya. Kemudian sampai keempat. Kemudian sampai yang kelima. Dan akhirnya dia tidak bersuami lagi ya. Dia sudah putus asa, dia tidak memiliki suami, tetapi ada orang yang tinggal di rumah dia. Ya, jadi laki-laki yang tinggal di rumahnya itu bukan suaminya. Makanya kenapa banyak teman-temannya menjauhi dia, ya. Nah, di pikiran wanita ini bahwa siang itu tidak ada orang, tetapi ternyata dia sangat terkejut ketika dari jauh
dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di tepi sumur, ya. Kemudian dia bertanya di dalam hatinya, siapakah laki-laki itu? Dia nampak seperti orang Yahudi, ya. Tentunya perempuan ini sangat heran, ya. Karena hampir tidak ada orang Yahudi yang mau lewat di daerah Samaria. Apalagi duduk di sumur Yakub. Dia semakin penasaran adik-adik, siapakah orang ini? Tetapi ya dia berpikir lagi, peduli apa? Tanpa menoleh kepada laki-laki itu, dia terus menghampiri sumur tersebut, ya. Dia mulai menurunkan timbanya ke dalam air. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat perempuan itu menurunkan timbanya ke dalam air, ia berkata kepada wanita itu, "Berilah aku minum." Bagaimana reaksi wanita itu? Wah, dia tertegun adik-adik. Dia jadi kayak shock, ya. Dia kayak shock. Kemudian dia berkata, "Masakan Tuhan seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab perempuan tersebut, "Seandainya engkau tahu siapa dia yang meminta minum kepadamu, pasti engkau akan minta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup." Kemudian wanita ini bertanya, "Air hidup? Dari mana Tuhan mendapatkan air hidup itu? Sedangkan timba saja Tuhan tidak punya. Lagi pula sumur ini dalam. Ataukah Tuhan tahu ada sumber lain di sekitar sini?" Lalu kata Tuhan Yesus kepada perempuan tersebut, "Siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya." Wah, adik-adik, mendengar hal itu, mata perempuan itu menjadi besar. Ternyata dia tertarik dengan ucapan yang disampaikan Tuhan Yesus. Di dalam pikirnya bahwa, wah, enak juga ya, punya air yang istimewa. Aku tidak perlu berlelah-lelah mengambil air tiap hari. Dengan cepat dia meminta kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak harus ke sini untuk menimba air lagi." Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah kemari." Sekali lagi perempuan ini terkejut adik-adik. Ya, dalam hatinya mungkin dia berpikir, apa-apaan orang ini? Aku minta air, malah ia menyuruhku memanggil suamiku. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menenangkan dirinya, ya, dia tenang ketika Tuhan Yesus menyuruhnya untuk memanggil suaminya. Kemudian dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku tidak punya suami." Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Memang betul, tepat katamu itu. Engkau tidak punya suami, sebab 5 orang sudah menjadi suamimu, dan yang sekarang hidup bersamamu bukanlah suamimu," kata Tuhan Yesus kepada wanita itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus, perempuan itu semakin kaget adik-adik. Jantungnya itu seolah-olah berhenti, ya. Dia heran dan dia kaget. Dari mana Tuhan itu tahu tentang hidupku? Apakah ia seorang nabi? Lalu perempuan itu berkata, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Tuhan ini seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi orang Yahudi berkata bahwa Yerusalemlah tempat untuk menyembah Allah." Tuhan Yesus menjawabnya, "Bukan tempat yang menjadi soalnya. Apakah di gunung ini atau di Yerusalem? Kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh,
Allah adalah roh dan siapa yang mau menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perempuan itu terdiam adik-adik. Hatinya berdebar keras. Dari kecil ia sudah diajarkan untuk berbakti kepada Allah. Dia mengira bahwa ketaatannya pergi ke gunung tempat sembayang orang Samaria itu sudah cukup. Tetapi kenyataannya ia tidak merasa tentram. Ia tahu bahwa Allah Maha Suci dan benar, sedangkan hidupnya penuh dengan dosa. Ia bukan seorang perempuan yang baik, karena ia hidup dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Perbuatan itu disebut dengan berzina. Dan di dalam perintah Tuhan yang ketujuh, Tuhan Allah berkata, jangan berzina. Allah pasti tidak berkenan kepadanya. Sekarang, bagaimana ia dapat terlepas dari segala perbuatan yang tidak baik itu? Siapakah yang dapat menolong dia? Nabi inikah? Siapakah sebenarnya orang ini? Nah, adik-adik, tiba-tiba perempuan ini teringat. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa akan datang Mesias yang diutus oleh Allah. Kemudian dia bertanya-tanya, mungkinkah dia ini? Dengan memberanikan diri, dia berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kemudian Tuhan Yesus menjawab perempuan itu, akulah dia yang berkata-kata dengan engkau. Perempuan itu kaget dan matanya bersinar-sinar. Dia sudah berjumpa dengan Mesias, juru selamat itu. Dia adalah seorang berdosa, tetapi boleh bertemu dan mengenal Kristus. Hati perempuan ini tidak lagi gelisah adik-adik, tetapi penuh dengan sukacita. Dia tidak sabar lagi menahan rasa sukacita itu. Ia lupa akan buyung yang dia bawa ke sumur. Dia cepat berlari ke kota. Dia memberitahukan kabar sukacita itu kepada tetangga-tetangganya, ya, kepada orang-orang yang dikenalnya. Perempuan itu berkata, mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia adalah Mesias? Nah, jadi adik-adik, sementara Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria tadi, murid-murid Tuhan Yesus itu sudah kembali dari pasar dan membawa makanan. Murid-murid itu merasa heran ketika melihat Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Mereka ingin tahu apa yang menjadi percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria tersebut. Tetapi mereka tidak berani untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka mendekati Tuhan Yesus dan mengajaknya makan. Tuhan, di sini sudah ada makanan. Mari, silakan makan. Tetapi saat itu Tuhan Yesus tidak mau makan. Ia menunjuk ke kota Sikar. Dari sana datang orang yang banyak menuju ke sumur Yakub. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Lihatlah, mereka datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Aku puas melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebab untuk itulah Ia mengirim kita ke Samaria. Orang-orang yang datang dari Sikar sudah semakin dekat adik-adik. Rupanya mereka diantar oleh perempuan Samaria tadi. Silakan Tuan, singgah ke kota kami. Kami ingin mendengar ajaranmu. Mereka meminta Yesus untuk singgah ke kota mereka. Dengan senang hati, Tuhan Yesus memenuhi permintaan mereka. Ia menceritakan bahwa Allah mengasihi mereka. Mereka juga harus mengetahui bahwa Mesias yang mereka nantikan sudah ada di tengah-tengah mereka. Selama 2 hari, Tuhan Yesus tinggal di kota Sikar.
Hari-hari itu adalah hari yang penuh sukacita bagi perempuan Samaria ini dan juga untuk orang-orang yang tinggal di kota Sikar. Ketika Tuhan Yesus bersama murid-murid meneruskan perjalanan mereka, penghuni kota Sikar yang sudah percaya berkata kepada perempuan itu, "Dulu kami percaya karena mendengar kata-katamu, tetapi sekarang kami percaya karena kami sendiri telah bertemu dengan Tuhan Yesus dan mendengar kata-kata serta ajarannya. Sekarang kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini mau mengingatkan setiap kita, ya, sama seperti perempuan Samaria tadi. Awalnya dia takut ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, apalagi Tuhan Yesus tahu tentang kehidupannya. Dari hal ini kita belajar bahwa kita manusia yang berdosa, kita tidak perlu malu ketika kita harus datang kepada Tuhan. Ya, memang kita pasti selalu berbuat dosa, selalu membuat hati Tuhan itu sedih, ya. Tetapi ingat, tangan Tuhan itu selalu terbuka lebar buat adik-adik, buat buat setiap kita yang mau datang kepada Tuhan. Kita bertobat dan kita percaya kepada Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, jadi Miss harap biarlah firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar. Ya, ketika Tuhan sudah mengampuni hidup kita, maka kita juga harus berubah, harus lahir baru, meninggalkan setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Oke ya adik-adik. Nah, sebelum Miss pimpin dalam doa, mari kita menghafalkan ayat hafalan kita hari ini ya. Ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 4 ayat 42b, bunyinya demikian. Kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Sekali lagi ya, Yohanes 4 ayat 42b, kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Oke adik-adik, mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dari kehidupan perempuan Samaria. Sama seperti kami ya Bapa, kami juga penuh dengan dosa. Kami selalu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami atas dosa-dosa kami dan ingatkan kami, ajar kami untuk tidak malu datang kepada Tuhan. Biarlah setiap pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap kami itu bisa menjadi dorongan buat kami untuk bisa hidup semakin lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyertai setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.